warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak semuanya. Apa kabar semuanya kawan pajak? Semoga semuanya dalam keadaan senantiasa sehat walafiat. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang seputar pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2025 yang mana kita akan melaporkannya melalui Kortex. Bersama dengan saya Sari, dengan narasumber kita kali ini dengan Mas Ferry Dwi Febrianto. Apa kabar Mas Ferry? Baik Mas Sari, di sini izin saya menyapa teman-teman. Halo kawan pajak, selamat sore semuanya. Baik Mas Ferry, terima kasih atas kesediaannya untuk menjadi narasumber kita kali ini ya. Jadi gini Mas Ferry, kan sekarang kita sudah berada di penghujung bulan September 2025 ya, yang mana sebentar lagi nih di awal tahun 2026 pasti kawan pajak sudah mulai mempersiapkan untuk pelaporan SPT tahunannya, khususnya untuk tahun pajak 2025, yang mana mulai tahun pajak 2025 ini kita melaporkannya tidak lagi dengan menggunakan DJP online, melainkan dengan Kortex. Nah, jadi khusus bahasan kita kali ini kita akan membahas persiapan apa saja yang perlu dilakukan oleh kawan pajak semua agar dapat melaporkan SPT tahunannya di Kortex dengan lancar. Oke. Nah, Mas Ferry, kira-kira apa saja nih yang harus disiapkan oleh kawan pajak menjelang pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2025 ini? Oke, ini untuk pembahasan kita ini sangat menarik ya. Jadi kalau terkait untuk ini sebenarnya memang kemungkinan masih banyak wajib pajak yang belum tahu, khususnya itu orang pribadi. Kalau nanti untuk tahun 2025 ini SPT tahunan yang kita laporkan nanti di 2026 itu kita sudah tidak menggunakan lagi DJP online, tapi sudah menggunakan aplikasi Kortex seperti itu. Betul sekali Mas Ferry, beda dengan wajib pajak badan ya Mas ya, dimana wajib pajak badan ini sendiri sudah mulai menggunakan Kortex sejak 1 Januari 2025. Jadi mereka pastinya juga sudah tahu kalau tahun pajak 2025 ini pelaporan SPT tahunannya harus dilakukan melalui Kortex. Beda halnya dengan orang pribadi nih, yang mana mulai tahun depan ya, sebelum Maret 2026 itu sudah harus melaporkan SPT tahunannya via Kortex. Nah, Mas Ferry, khususnya untuk pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2025 ini kan kita sudah menggunakan namanya Kortex sebagai platform digital kita yang menggantikan DJP online. Nah, kira-kira gimana nih Mas Ferry? Apakah sudah ada yang mulai melaporkan SPT tahunan pajak Kortex tahun ini kira-kira? Oke, kalau untuk tahun ini sampai dengan September kemungkinan sudah ada Mbak, khususnya untuk badan-badan yang tidak menggunakan tahun buku Januari Desember. Misal mereka menggunakan tahun bukunya itu Juli ke Juni atau Juni ke Mei seperti itu. Kan ini sudah tahun pajak 2024-nya kan berakhir di bulan kemarin, bulan Juli atau bulan Juni ya. Jadi mereka kemarin di bulan Juni atau Juli itu sudah mulai melaporkan SPT tahunannya menggunakan Kortex seperti itu. Oh, berarti mereka saat ini udah ada yang siap-siap juga ya, udah mulai mengisi mungkin menyusun laporan keuangannya dan sebagainya untuk nanti diinput di SPT tahunannya di Kortex ya Mas. Betul sekali. Untuk yang wajib pajak berbeda tahun buku. Betul. Ya, betul. Nah, baik Mas Ferry, kayaknya bahasan kita ini menarik nih kali ini nih. Nah, sebelum kita lanjut khususnya untuk pelaporan SPT tahunan PPHOP, kira-kira apa saja nih Mas Ferry yang harus disiapkan untuk pelaporan PPHOP? Oke, kalau untuk pelaporan PPH orang pribadi SPT tahunan di Kortex itu secara garis besar ada 3 hal yang harus disiapkan. Yang pertama yang jelas akun Kortexnya teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman tidak punya akun Kortex kan nggak bisa lapor SPT tahunan di Kortex. Jadi kalau misalnya yang pertama itu aktivasi akun Kortexnya. Nah, untuk caranya di situ aktivasi itu hanya dapat dilakukan di website Kortexnya seperti itu. Kemudian yang kedua itu nanti kita melakukan permintaan kode otorisasi Mbak sebagai penandatangan digital atau sertifikat elektroniknya untuk menandatangani SPT tahunannya. Kemudian baru setelah kita punya 2 hal tersebut kita bisa melaporkan SPT tahunannya seperti itu. Baik, tadi kan yang pertama Mas Ferry sebutkan bahwa yang adalah pertama kali yang harus dilakukan yaitu aktivasi akun. Nah, kalau dulu di era DJP online nih Mas Ferry, mungkin kita sebutkan itu namanya EVIN kali ya. Karena mungkin kalau wajib pajak belum pernah menggunakan DJP online, di mana ingin melaporkannya secara online, wajib pajak harus mengajukan permintaan EVIN ke KTP. Dan ini sebagai langkah awal untuk pelaporan SPT secara online di DJP online. Nah, berbeda halnya dengan Kortex. Di era Kortex ini, wajib pajak harus mengaktifkan dulu akun Kortexnya ya Mas Ferry ya, yang mana dilakukan melalui aplikasi Kortex langsung dan oleh wajib pajak langsung tentunya ya. Tidak mungkin diwakilkan lah, karena nanti ada, kalau tidak salah ada verifikasi wajah. Betul ya. betul. Nah, untuk langkah-langkah pertama aktivasi akun, kira-kira itu apa saja yang harus dilakukan Mas Ferry?
Oke, jadi teman-teman kawan pajak di situ nanti harus masuk ke akun atau halaman dari Cortex-nya. Nanti teman-teman bisa masuk ke website cortexdjp.pajak.go.id. Nah, setelah nanti bisa diakses, teman-teman akan diarahkan ke halaman login. Tapi karena kita belum punya akunnya, kita tidak bisa login ya. Kita harus melakukan aktivasi akun dulu. Nanti di bagian bawah ada menu aktivasi akun wajib pajak. Nanti silakan diklik untuk menu itu. Kemudian nanti di dalam halaman di aktivasi akunnya, untuk wajib pajak orang pribadi yang sebelumnya sudah punya NPWP, kita centang apakah wajib pajak sudah terdaftar, kita centang atau sudah memiliki NIK. Nah, baru setelah kita centang, nanti kita memasukkan NIK teman-teman atau nomor KTP di kolom yang disediakan. Kemudian sistem nanti akan secara otomatis mencari data dari NIK tersebut. Nanti setelah masukkan NIK akan muncul nama dari wajib pajak pemilik nomor induk kependudukan tersebut. Nanti setelah kita isi namanya keluar, terus kita masukkan email dan nomor handphone yang terdaftar di DJP online dulu. Tentunya pastikan untuk data tersebut masih aktif karena nanti itu akan divalidasi oleh sistem. Setelah nanti sudah dimasukkan itu, yang terakhir ada verifikasi wajah seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Sari. Nanti di bagian itu kita akan melakukan swap foto atau selfie seperti itu. Nanti kalau misal untuk validasi wajahnya sudah berhasil, kita cetak pernyataannya, kemudian kita kirim. Nanti kita akan dikirimkan namanya itu surat penerbitan akun wajib pajak Pak Sari. Nanti di email yang kita masukkan dan masih aktif tadi gitu. Nanti di situ akan berisi NIK sebagai NPWP, kemudian ada kata sandi atau password yang digenerate oleh sistem. Jadi masih kata sandi sementara seperti itu. Tapi nanti dengan kata sandi sementara ini kita bisa masuk atau login ke akun Cortex. Tapi karena bersifat sementara dan kemungkinan nanti untuk pola kata sandinya masih acak, nanti setelah kita login silakan teman-teman untuk mengubah kata sandi sesuai dengan yang diinginkan seperti itu. Baik, sebenarnya langkah-langkahnya mudah ya Mas Ferry ya. Jadi intinya di sini adalah kita harus memastikan data kontak yang kita masukkan itu benar, nomor handphone, kemudian juga alamat email. Yang diinput di situ adalah alamat email dan nomor telepon atau nomor handphone yang aktif, supaya bisa dilakukan pengiriman kode otorisasi juga ya. Karena kalau misalkan ada penggantian nomor handphone atau email, tentu saja tidak bisa ya, harus disesuaikan dulu datanya, sehingga kalau sudah sesuai kita bisa lanjut ke langkah kedua nih, yaitu tadi aktivasi kode otorisasi. Nah, kira-kira kalau untuk aktivasi dari kode otorisasi ini, langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan oleh kawan pajak? Oke. Tadi setelah kawan pajak melakukan aktivasi akun, berarti kan sudah punya NIK sebagai NPWP dan password untuk login akun Cortex ya. Nanti silakan masuk ke Cortex, login menggunakan data tersebut. Kemudian nanti untuk mendapatkan kode otorisasi atau tanda tangan elektronik nanti, teman-teman bisa mengaksesnya ke menu portal saya. Kemudian ada menu permintaan kode otorisasi atau sertifikat digital atau sertifikat elektronik di menunya seperti itu. Saat teman-teman klik, nanti teman-teman akan diarahkan masuk ke halaman permintaan kode otorisasi. Nanti silakan teman-teman di situ dicek data-datanya sudah benar, otomatis data identitasnya. Kemudian nanti teman-teman akan diarahkan untuk membuat kata sandi khusus atau passphrase. Passphrase ini sebenarnya berbeda dengan password yang untuk login. Hanya saja passphrase ini nanti kita gunakan untuk menandatangani dokumen-dokumen elektronik dari Cortex-nya seperti itu. Nanti setelah kita sudah membuat passphrase-nya, tentunya harus kuat teman-teman ya, sesuai ketentuan aplikasinya harus ada huruf besar, huruf kecil, angka dan karakter khusus. Misal bisa kita menggunakan titik, pagar, hashtag seperti itu atau seperti itu. Nanti setelah kita kirimkan permohonannya. Karena di sini otomatis teman-teman untuk permintaan kode otorisasi ini, jadi nanti akan langsung terbit untuk surat kode otorisasinya. Jadi kode otorisasinya itu langsung dapat digunakan oleh teman-teman gitu. Nah, untuk password ini sebenarnya bisa sama dengan password atau boleh beda? Kalau bisa atau tidak bisa, ya. Betul. Cuma untuk keamanan sih biasanya dibedakan. Karena mungkin gini ya, wajib pajak kan ada kebanyakan password nih. Kalau dulu kan DJP online satu password aja udah beres. Tapi kalau menggunakan Cortex, kita loginnya pakai password, kemudian mau lapor SPT, masukin lagi passphrase gitu. Takutnya kan lupa. Kalau misalnya kan pajak mau disamain, berarti boleh ya, nggak apa-apa ya. Boleh. Tapi pastikan saja passwordnya juga dirahasiakan. Dirahasiakan. Nah, cuman dengan ketentuan itu tadi ya, harus ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter spesial. Berarti ini kemungkinan ada pembatasan digitnya nggak, berapa digit nih kira-kira untuk passphrase sendiri ataupun password? Kalau untuk minimal ada 8. Minimal 8 digit ya. Tapi kalau untuk panjangnya saya belum pernah mencoba, Pak. Oh, belum. Tapi kalau panjang kan tak lupa juga. Betul. Ya.
Nah, kalau misalkan tadi langkah-langkah tersebut sudah dilakukan oleh wajib pajak, itu artinya kan wajib pajak sudah memiliki aktivasi kode otorisasinya sudah selesai. Nah, kira-kira langkah berikutnya apa yang harus dilakukan ini? Oke, kalau ini tadi akunnya sudah siap, kode otorisasi tanda tangannya juga siap, jadi teman-teman sudah siap untuk melaporkannya seperti tahunannya seperti itu. Jadi nanti untuk tahun 2025 kita ini Januari Desember yang kita laporkan nanti di 2026 kita sudah bisa menggunakan akun Cortex dan kode otorisasinya tadi untuk melaporkan SPT gitu Pak. Oh baik, berarti kita langkah ketiga ini ya. Kalau tadi pertama aktivasi akun Cortex, kemudian kode otorisasi, yang ketiga adalah ke menu pelaporan SPT tahunannya. Nah, kira-kira untuk menu pelaporan SPT tahunan di Cortex ini bisa dijelaskan nggak kira-kira seperti apa langkah-langkahnya? Oke, secara garis besar sebenarnya untuk pelaporan nanti yang pertama jelas teman-teman ya, kita harus login atau masuk ke akun Cortex kita. Kemudian nanti silakan teman-teman pada menu-menu yang disediakan dipilih menu surat pemberitahuan atau SPT di bagian atas. Kemudian ada drop down, silakan dipilih untuk SPT lagi surat pemberitahuan. Nanti akan diarahkan ke menu halaman SPT. Nanti silakan pilih buat konsep kalau untuk membuat SPT-nya. Jadi buat konsep di sini untuk membentuk SPT-nya begitu. Nanti saat klik buat konsep, teman-teman akan diarahkan untuk memilih jenis SPT. Karena kita akan melaporkan SPT tahunan orang pribadi, kita pilih nanti PPH orang pribadi seperti itu tahunan. Setelah itu kita akan nanti diarahkan untuk memilih periode. Dan nanti kalau karena misal ini tahun pertama kita menggunakan Cortex, kemungkinan nanti periode yang muncul baru Januari Desember 2025 Mbak. Jadi hanya ada satu pilihan seperti itu. Setelah kita pilih dan kita simpan konsepnya, nanti akan terbentuk konsep SPT. Nah, untuk melaporkannya kita harus memasukkan data-data dengan cara mengedit konsep tersebut dengan mengklik tombol pensil seperti itu. Setelah itu nanti setelah diarahkan ke halaman SPT, teman-teman akan dipandu oleh menu-menunya seperti itu untuk mengisi data-data yang dibutuhkan. Tergantung nanti teman-teman sumber penghasilannya apakah dari pekerjaan karya tetap seperti itu, penghasilan dari pekerjaan bebas atau dari usaha, nanti bisa disesuaikan pengisiannya di form SPT tahunannya, begitu juga dengan pengisian laporan akhirnya. Setelah nanti untuk data-datanya sudah dipastikan benar, kemudian nanti untuk pelaporan kita langsung bisa ada opsi untuk menyimpan konsep draft sebelum dilapor. Kemudian teman-teman juga bisa langsung lapor dengan mengklik tombol bayar dan lapor. Nah, tombol bayar dan lapor di situ sebenarnya kan ada dua kata teman-teman ya, ada bayar dan lapor. Untuk bayar itu nanti akan digunakan kalau misalnya status SPT teman-teman itu kurang bayar. Jadi kalau misalnya itu kurang bayar, nanti klik bayar dan lapor, nanti akan muncul kode billing untuk pembayaran. Tapi kalau statusnya nihil, untuk teman-teman yang pegawai tetap tanpa ada penghasilan lain di luar itu, ataupun lebih bayar, misal kalau ada itu SPT-nya akan langsung terlapor. Tentunya sebelum terlapor, teman-teman harus memasukkan tanda tangan di SPT-nya. Tanda tangannya dengan apa? Dengan kode otorisasi yang sudah teman-teman buat sebelumnya, gitu Mbak. Nah, ngomong-ngomong mengenai konsep SPT ini Mas Ferry, nah kalau misalnya wajib pajak sudah mengisi SPT-nya, terus masih konsep ya, itu apakah masih bisa diubah ataukah wajib pajak harus menghapus dulu, bikin baru, atau bisa langsung edit? Kira-kira seperti apa? Karena bentuknya masih konsep atau draft dan belum terlapor, untuk mengubah kalau misalnya ada data yang salah jangan diubah, tinggal diubah saja. Kemudian nanti tinggal di save draft lagi atau bisa langsung dilaporkan begitu. Baik. Terus juga terkaitan misalkan dengan hasil dari SPT-nya, hasil akhirnya misalnya kalau tadi kurang bayar kan akan ada muncul kode billing secara otomatis. Tapi kalau misalnya kasus SPT-nya lebih bayar, berarti akan ada pengisian nomor rekening kah? Betul. Nah, berarti di Cortex ini juga disiapkan ya untuk pengisian data rekening wajib pajak ya, khususnya untuk wajib pajak yang ternyata SPT-nya LB. Jadi harus melengkapi juga data rekeningnya di akun Cortex supaya pelaporan SPT LB-nya bisa terlaporkan. Betul. Itu karena tidak mungkin kosong ya. Betul. Harus diisi ya. Betul sekali. Nanti kalau misalnya LB kan harus opsinya kan restitusi atau pengembalian. Nah, pengembalian kan harus ada tujuan rekening ya. Nah, kalau misal itu teman-teman yang ingin dikembalikan ke rekening, dipastikan juga di menu profil saya di bagian detail bank itu sudah terdapat rekening utama yang digunakan oleh teman-teman seperti itu. Baik. Nah, tapi kalau misalnya kurang bayar nih, kita balik lagi SPT-nya hasilnya kurang bayar. Selain dengan kode billing, apakah bisa juga menggunakan deposit pajak? Bisa sekali kalau teman-teman misal ingin menggunakan deposit, coba-coba begitu ya. Jadi sebelum melakukan pelaporan, teman-teman harus sudah menyetorkan deposit terlebih dahulu. Karena nanti saat kita melaporkan SPT, sistemnya nanti akan otomatis membaca apakah ada deposit yang cukup untuk membayar sejumlah kekurangan bayarnya itu.
Kalau misal ada, nanti akan ada dua opsi. Jadi teman-teman bisa memilih opsi deposit pajak atau billing. Tapi kalau misal teman-teman ada deposit tapi tidak cukup atau kurang dari nilai kurang bayarnya, maka sistem akan otomatis mengabaikan pilihan tersebut dan langsung akan menerbitkan kode billing seperti itu. Jadi intinya nilai deposit itu harus sama dengan yang akan dibayar. Misalkan kurang bayarnya 1 juta, ternyata di saldo depositnya cuma ada 999.000. Nah berarti itu kan nggak bisa ya, kurang ya. Jadi mau nggak mau kawan pajak harus menggunakan dulu sampai nilainya sama dengan nilai di kurang bayarnya supaya bisa menggunakan deposit. Dan itu tadi ya Mas Delia, kalau untuk menggunakan deposit ini mungkin kelebihannya adalah wajib pajak bisa menyetorkan ke deposit itu kapan saja. Misalnya sebelum tanggal jatuh tempo Maret nih, udah bisa ya. Jadi nggak kena sanksi, bisa menggunakan namanya deposit ya. Kalau misalkan pengen nyoba saldo deposit, bisa silakan wajib kawan pajak. Atau mungkin bingung langkah-langkahnya seperti apa, mau menggunakan kode billing aja juga bisa. Baik Mas Ferry, jika misalkan tadi SPT-nya sudah berhasil kami dilaporkan ya, berarti kan nanti akan ada namanya tanda terima atau bukti penerimaan elektronik. Kalau dulu kita lapor di DJP online, otomatis BP-nya itu akan masuk ke email, ya kan? Nah kalau misalnya di kontak nih, BP-nya apakah akan ke email atau akan di menu mana nih? Ada di dokumen kah atau gimana? Kalau untuk pelaporan di konteks ini setelah selesai atau sukses melaporkan, nanti untuk bukti pelaporannya, bukti penerimaan elektroniknya kan masuk ke menu dokumen saya, Mbak. Jadi nanti bisa diakses di menu portal saya, kemudian dokumen saya seperti itu. Jadi bisa dilakukan aja ya. Misalnya kawan pajak ada keperluan nih, dibutuhkan bukti lapor SK pajak 2005-nya nih, sebenarnya ya, nggak perlu pusing-pusing, tinggal masuk ke akun kontaknya. Nanti cari deh menu dokumen di profil saya, di dalam profil saya nanti ada menu dokumen, bisa dicari laporan SPT tahunan tahun pajak 2005. Nanti ada tombol di bagian tersebut. Nah, pasti kita ada pertanyaan nih dari pajak mana nih? Ada pertanyaan, Pak, kalau saya belum melaporkan saya tahunan tahun pajak 2024, tapi kan sekarang katanya sudah harus menggunakan konteks. Apakah pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2004-nya juga dilaporkan di konteks? Kalau untuk tahun 2024 ke belakang, sebenarnya kan kalau kita untuk mudahnya memahami itu batasnya di tahun 2024 kan. Jadi sampai dengan tahun 2024 untuk pelaporan SPT kita masih menggunakan aplikasi yang sebelumnya. Nah, DJP online. Betul, DJP online, terusnya Evin yang sebelum ada ya, Bapak Paslon seperti itu. Cuma kalau memang untuk tahun 2025 dan seterusnya, kalau sesuai informasi sampai saat ini kita menggunakan konteks seperti itu. Baik, jadi kawan pajak kalau misalkan pelaporannya masih tahun pajak 2024 ke belakang, ada yang belum dilaporkan, silakan melaporkannya tetap lewat DJP online. Betul. Ya. Jadi tidak menggunakan konteks. Konteks khusus untuk tahun pajak mulai dari 2025 ya Mas Ferry ya. Betul. Tentunya dengan pembetulannya juga sama. Baik, kalau pembetulan juga mengikuti tahun pajak 2024 ke belakang menggunakan DJP online juga kan pajak. Itu. Dan kalau misalkan wajib pajak sudah melaporkan SPT tahunan pihak kontak nih, dia pengen melihat SPT tahunan tahun pajak sebelum-sebelumnya ya DJP online, sebenarnya aplikasi itu masih dibuka ya? Betul, masih bisa kita lihat ya. Betul. Jadi tenang aja kalau pajak misalnya butuh, pas pengisian SPT tahunan tahun pajak 2005 kan ada isian mungkin data harta segala macam ya. Betul. Bingung pengen lihat contekannya di mana? Apa jangan-jangan DJP online dengan bisa dibuka? Tenang aja. DJP online-nya masih bisa dibuka. Jadi nanti bisa lihat di menu arsip di DJP online ya. Baik. Mas Ferry, kayaknya sharing kita ini sangat bermanfaat nih. Terima kasih sekali udah bersedia untuk menjadi narasumber kita kali ini. Jika boleh saya simpulkan, jadi untuk penjelasan yang tadi dijelaskan oleh Mas Ferry, ada 3 hal yang harus dilakukan oleh kawan pajak semua yang harus dipersiapkan untuk laporan SPT tahunan tahun pajak 2025. Yang pertama itu adalah aktivasi akun kontaknya. Kemudian yang kedua adalah aktivasi kode otorisasi, dan yang ketiga adalah melaporkan SPT tahunannya lewat kontak. Nah, jika kawan pajak menemukan ada kendala nih di seputar aktivasi akun kontaknya atau kendala di saat pembuatan kode otorisasi atau saat pelaporan, kawan pajak jangan ragu, tinggal hubungi Krim Pajak di 1500-200 atau kawan pajak juga dapat datang langsung ke KPP terdekat. Demikian kawan pajak, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Nantikan pembahasan menarik lainnya tentang seputar perpajakan lainnya.
di episode berikutnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya Sari. Saya Ferry, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Pajak Pajak Tubuh Tubuh Indonesia Indonesia Tangguh.